بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فقهنا في الدين، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik sehingga kita dapat kembali beristiqamah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semuanya selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan mentauladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang kita semua nanti-nantikan pada satu hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Al-Mukhlisin yang insyaAllah kita semua senantiasa di dalam cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita di waktu subuh menjelang isyraq ya. Mudah-mudahan duduk kita sejenak menjadi pengampunan dosa bagi kita semua insyaAllah. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai hukukul muslim ya. Babu hukukil muslim. Bab ini membahas tentang hak-hak orang-orang muslim. Wa bisanadil muttasil ilal musannif qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bighaziri ulumihi fid daraini amin. Hiya an tusallima alaihi idza laqitahu wa tujibuhu idza da'aka wa tushmituhu idza atasa wa tu'awwiduhu idza marida. Sebahagian daripada hak-hak orang yang muslim, yang pertama yaitu antusallima alaihi idza laqitahu, bahwasanya hendaklah engkau mengucapkan salam apabila engkau berjumpa
mengucapkan salam apabila bertemu. Sesiapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu, dialah orang yang paling tawadhu hatinya. Wa tujibuhu idza da'aka, dan bahwasanya hendaklah engkau memenuhi undangan, ya, apabila ia mengundangmu. Wa tujibuhu idza da'aka, memenuhi undangannya apabila ia mengundang engkau. Tentunya yang wajib Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, undangan atau jemputan walimatul urus, ya, undangan pernikahan, walimah pernikahan itu wajib, ya. Adapun kenduri biasa-biasa, selamatan dan seterusnya itu tidak wajib, ya. Yang wajib itu walimatul urus, ya. Walimah pernikahan itu wajib dihadiri. Kalau ada halangan, ya, ada keuzuran, maka disampaikan kepadanya. Kemudian wa tushmituhu idza atasa, dan hendaklah bahwasanya engkau mendoakannya apabila ia bersin. Tentunya di dalam ketentuan apabila dia mengucapkan alhamdulillah, seperti itu, ya. Nah, kalau tak mengucapkan alhamdulillah maka tidak dianjurkan untuk didoakan, seperti itu. Wa tu'awwiduhu idza maridha, dan hendaklah bahwasanya engkau menjenguknya idza maridha, apabila ia sakit. Nah, ini ketika kita mendengar, ya, kabar berita teman kerabat saudara kita sakit, maka segera kita jenguk. Kemarin sudah sempat kita bahas keutamaan menjenguk orang yang sakit, ya, dan doa-doanya. Nah, baik. Wa tashhadu janazatahu, dan hendaklah, ya, engkau menyelenggarakan jenazahnya. Nah, ya. Menyelenggarakan jenazah ini seafdal-afdalnya Bapak Ibu dari awal pelaksanaan hingga akhir, ya. Kalau bisa, jangan hanya sekedar menyolatkan jenazahnya saja, ya. Diselenggarakan dari awal hingga akhir pelaksanaan, ya. Idza mata wa tubirra qasamah, ya. Dan wa tubirra, berbuat baik, ya, saat ia bersumpah kepadamu. Nah, ini menjalankan sumpah, ya, melaksanakan sumpah seperti yang telah dibahas pada pertemuan yang telah lalu, sebagaimana nazar lah kita katakan, ya. Nah, jadi kalau kita punya kerabat atau ayah ibu kita lah dulu pernah bernazar dan kita tahu, ya, bernazar seperti apa, untuk apa, maka kita wajib menyambung nazar tersebut. Ayah ibu pernah bernazar kemudian meninggal dunia, kita wajib menyambung nazar tersebut, ya. Melaksanakan nazarnya itu. Apa nazarnya? Ya, kalau kita tahu, ya kan, barangkali beliau pernah bernazar ingin melaksanakan haji ataupun umrah tapi tak terlaksanakan, mungkin ada beberapa halangan keuzuran, maka kita sebagai anak, ya, sebagai ahli waris mesti melaksanakan, menyambung nazar itu. Nah, itu, ya. Wa tunsihu lahu idza stansahak, dan bahwasanya hendaklah, ya, engkau menasehatinya apabila ia datang meminta nasihat kepadamu. Nah, ini hak-hak sesama muslim semua ini Bapak Ibu, ya, yang mesti kita tunaikan. Nah, memberikan nasihat kepada seseorang apabila dia datang meminta nasihat kepada kita, itu hak kita, mesti menasehatinya. Tapi sedikit orang-orang yang datang meminta dinasehati ini, ya, jarang kita temui. Dinasihatkan saja kadang marah, ya, tersinggung. Nah, apalagi datang meminta nasihat, oh luar biasa sekali akhlaknya itu. Datang meminta dinasehati itu luar biasa, ya, sifat yang paling mulia sekali itu. Ya. Wa tahfazuhu,
bi dhahril ghaib, ya, idza ghaba anka, dan menjaganya saat ia berpergian. Barangkali dia meninggalkan harta, ya, meninggalkan hewan ternaknya, maka sebagai sesama muslim kita punya hak di situ untuk menjaga hartanya. Ya, untuk menjaga hartanya, membantu menjaga hartanya. Ini hak sesama muslim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian wa minha, dan sebahagiannya lagi daripada hak sesama muslim itu, an tuhibba lahu ma tuhibbu li nafsika, ya, yaitu hendaklah kita melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan hatinya. Ya Bapak Ibu, sebagaimana kita akan senang hati kita jika diperlakukan dengan hal tersebut. Apa saja itu Bapak Ibu? Ya, seperti menanyakan kabar. Itu kan senang hatinya itu Bapak Ibu. Kita kalau ditanyakan kabar kita ini senang enggak hati kita? Kemudian apa lagi? Didoakan. Ya. Apa yang kita suka terhadap diri kita, seperti itulah kita lakukan terhadap saudara kita. Menanyakan kabarnya, ya, tentang keluarganya, mendoakannya. Nah ini. Ya. Kemudian wa takrahu lahu ma takrahu li nafsika. Nah, dan hendaklah jangan engkau melakukan sesuatu yang tidak ia suka, sebagaimana apabila sesuatu itu dilakukan kepada dirimu. Kita tidak suka tentunya kalau direndahkan, dikhianati, ya, dicurangi. Saudara kita pun tidak ingin seperti itu, ya, tidak ingin diperlakukan seperti itu. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idza ishtaka 'udwun minhu tada'a sa'irahu bil hima was sahar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat kasih sayang dan rasa cinta di antara orang-orang mukmin adalah seperti satu badan, ya, seperti satu anggota badan, yang mana ketika salah satu daripada anggota badan tersebut merasakan sakit, maka niscaya anggota badan yang lain juga akan merasakan sakit. Ini ibarat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kasih sayang, rasa cinta, saling menghargai, saling menghormati, saling peduli, ya, sesama Islam itu, ya, sesama saudara yang muslim itu ibarat satu tubuh. Ibarat satu tubuh. Begitu indahnya ibarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Seperti satu tubuh kata Rasulullah. Kalau satu anggota yang sakit, maka anggota yang lain akan merasakan sakit. Maka di dalam hadis ini Rasulullah, ya, ingin memberitahukan kepada kita agar kita itu saling peduli satu sama lain. Kalau saudara kita itu susah, kesulitan, kita mesti merasakan kesusahan dan kesulitan itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada istilah hidupmu, hidupku. Ini tidak ada Bapak Ibu, ya. Urus masing-masing, ya. Tidak ada, di dalam Islam tidak mengajarkan seperti itu. Di dalam Islam tidak mengajarkan nafsi-nafsi, tidak ada. Kau punya hidup, ya uruslah kehidupanmu. Aku mengurus kehidupanku. Tidak, Islam saling peduli, saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling menasehati, saling menjaga satu sama lain. Itu Islam mengajarkan seperti itu. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Kafah, sempurna Islam itu. Baik. Wa anhu, dan masih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Rasulullah bersabda, orang mukmin, ya, satu orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan kata Rasulullah, seperti bangunan. Ini ibarat yang kedua dari Rasulullah, seperti bangunan. Tadi seperti jasad, ya, seperti tubuh badan. Ini seperti bangunan. Yasuddu ba'duhu ba'dha, ya, yang mana sebahagiannya akan mengokohkan sebahagian yang lain. Itu Bapak Ibu, ya,
saling mengusulkan di dalam perkara kebaikan, ya. Saling mengusulkan di dalam perkara maslahat, ya. Saling membantu satu sama lain. Itu diibaratkan Rasulullah seperti bangunan, saling mengokohkan satu sama lain. Kemudian wa minha, dan sebahagiannya lagi, yaitu hak-hak sesama muslim itu alla yu'dhiya ahadan minal muslimin. Maksudnya, ya, janganlah seseorang itu menyakiti, ya, saudaranya yang lain. Ini alla yu'dhiya, bahwasanya janganlah ia menyakiti seseorang pun minal muslimin, dari kaum muslimin. Bifa'lin wala qaulin, baik itu menyakiti dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Jangan sampai saudara kita yang muslim ini tersakiti dengan sebab perbuatan kita, kelakuan kita, atau dengan sebab ucapan lisan kita. Ini Bapak Ibu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang yang sebenar-benar muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seseorang muslim, ya, yang tidak menyakiti muslim yang lainnya, baik itu dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Itu dia tak menyakiti muslim yang lain, baik dengan ucapannya ataupun dengan tangannya, ya, memukul dan seumpamanya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itu yang sebenar-benar muslim itu. Ya, tidak menyakiti hati orang lain, ya, apalagi sampai memukul. Ini, ya, ada hukum-hukumnya itu Bapak Ibu, ya. Di dalam fikih. Ini semua yang ada di tubuh badan kita nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada nilainya ini. Ya. Ada hukumnya semua ini. Kalau kita umpamanya melukai tangan seseorang sehingga putus tangannya atau patah tangan, itu di dalam Islam ada nilainya Bapak Ibu, ya, ada nilainya, ada hukumnya. Jadi tidak sembarangan. Ini udah diansuransi kan semua nih Bapak Ibu, ya, dalam Al-Qur'an, ya, tidak sembarangan ini, ya. 100 ekor unta nilainya Pak, ya, berapa duitnya itu Pak? 100 ekor unta, kan main-main, ya. Dia mesti kita jaga, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'min, dan orang yang sebenar-benar beriman itu man aminahul mu'minuna ala anfusihim wa amwalihim. Dan orang-orang yang sebenar-benar mukmin adalah, ya, yakni dikala orang mukmin yang lain itu merasa aman bersama dengannya. Ini yang sebenar-benar mukmin, ya. Dikala orang mukmin yang lain itu merasa aman dengannya, tak merasa dizalimi, ya, di dalam hal perihal harta, ya, ataupun diri. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu orang yang sebenar-benar mukmin ini Bapak Ibu, kita betah, nyaman, ya, duduk bersamanya, ya, berteman dengannya. Itu yang sebenar-benar mukmin itu seperti itu. Bukannya, ya, kalau orang dekat dengan kita nih rasa-rasa ngeri aja, ya, rasa-rasa takut kena tipu, ya, rasa-rasa takut kena, ya, seterusnya lah seperti itu, ya. Jadi yang mukmin, sebenar-benar mukmin itu, ya, orang lain tuh merasa aman dengan kita, nyaman dengan kita. Ya, baik. Wal muhajiru man hajaras su'a wajtanabah. Dan orang yang sebenar-benar berhijrah, yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan maksiatnya. Orang yang sebenar-benar berhijrah, ya, yang sebenar-benar taubat, ya, dari perbuatan dosa maksiatnya, itu orang-orang yang betul berhijrah, ya, yang betul-betul meninggalkan perbuatan buruknya dan menjauhinya. Itu yang sebenar-benar hijrah itu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan masih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman, tidak halal bagi seseorang muslim itu, ya, menakut-nakuti muslim yang lainnya. Ibu yang dimuliakan Allah, ya, jangan menakut-nakuti, ya.
Tidak halal bagi seseorang muslim itu apa artinya? Ya haram hukumnya. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim itu menakut-nakuti saudara muslimnya yang lain. Ya. Kita menyampaikan boleh, ya, memberikan nasihat boleh, tapi jangan menakut-nakuti. Ya. Sampaikanlah, ya, tentang alamat asyraf sa'ah, tanda-tanda kiamat dan seterusnya, sampaikan, ya. Kemunculan dajjal dan seterusnya, sampaikan, tapi jangan menakut-nakuti, ya, jangan menakut-nakuti, jangan sampai orang muslim itu merasa ketakutan. Terus gimana nih Pak Ustadz? Kredit saya belum lunas lagi nih, macam mana nih, dajjal mau keluar lagi nih, takut dia anak tentu arah, takutnya lagi. Sampaikan yang hak itu, sampaikan, tidak salah menyampaikan itu, tapi jangan sampai saudara kita ketakutan, ya, berlebih-lebihan. Sampai jelas pula tanggalnya Bapak Ibu, sekian tanggalnya nanti ini kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Hati-hati, jangan sampai saudara kita itu merasa takut. Ya, kita menyampaikan boleh, tetapi kasih solusinya. Ya, supaya selamat dari fitnah dajjal itu apa amalannya? Ya, supaya selamat dari fitnah dajjal itu amalannya apa? Itu. Bacalah surah Kahfi pada malam Jumat. Terselamat ia daripada fitnah dajjal, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Jangan sampai menakut-nakuti kemudian tak ada jalan keluar, tak ada solusi yang diberikan. Itu tidak boleh seperti itu, ya. Intinya jangan menakut-nakuti saudara yang muslim, ya. Wa minha ayyatawadha'a likulli muslimin, dan sebahagiannya lagi pula yaitu mengenai hak sesama muslim ini yang mesti kita jaga, yang mesti kita perhatikan, ayyatawadha'a likulli muslim. Hendaklah kita saling merendahkan diri satu sama lain, saling bersikap tawadhu'. Saling bersikap merendahkan diri. Wala yatakabbar alaihi, dan jangan saling menyombongkan diri, saling bersikap takabur. Lihat. Qala sallallahu alaihi wasallam, di dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku, kata Rasulullah, ain tawadhu, bahwasanya hendaklah kalian bersikap tawadhu. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, kata Rasulullah, an tawadhu, hendaklah kalian bersikap tawadhu. Itu isi wahyunya. Hendaklah kalian bersikap tawadhu, rendah diri, jangan menyombongkan diri. Hatta la yafkhara ahadan ala ahad, sehingga tidak ada seseorang pun dari kalian yang saling meninggikan diri, ya, menyombongkan dirinya. Wa minha la yasma'u balaghatin nas ba'dihim ala ba'd. Kemudian sebahagiannya lagi, yaitu di antara hak-hak orang-orang yang muslim, janganlah ia mendengarkan pembicaraan sebahagian orang kemudian menyampaikannya kepada yang lain dalam rangka mengadu domba. Ya. Janganlah seseorang itu mendengarkan pembicaraan sebahagian yang lain kemudian menyampaikannya kepada yang lain pula dalam rangka mengadu domba. Ini kalau dah sampai menyampaikan ini Bapak Ibu, pasti ada tambahannya Bapak Ibu. Ziyadahnya banyak itu. Tambahan-tambahannya banyak, ya. Biar lebih seru kedengarannya. Karena kalau enggak ditambah-tambahan ini enggak seru dia. Ya kan begitu. Ya. Ini hak ini hak. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong, mungkin barangkali pembahasannya ya rahasia seperti itu. Sifatnya rahasia. Kalau disebarkan, disampaikan, memang betul-betul bermudarat lah, ya, dapat terjadi permusuhan, ya, perbalahan, maka tidak usah disampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, ini hak ini, ya, yang mesti kita jaga. Wala yuballighu ba'duhum ma yasma'u min ba'd, fa fil hadits la yadkhulul jannata qattatun. Maka di dalam hal ini Rasulullah menyampaikan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Qattatun, yaitu orang-orang yang suka memfitnah
mengadu domba, mengada-ngada. Nah, itu yang dimuliakan Allah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang itu. Walaupun berpuasa dia setiap Ramadan, walaupun membayar zakat dia, walaupun berhaji umrah dia, ya, walaupun sholat 5 waktu sehari semalam dia berjamaah di masjid, ya, tetapi suka memfitnah, mengada-ngada, ya, mengadu domba, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga kata Rasulullah SAW. Ya Bapak Ibu, ya, banyak hal yang mesti kita jaga. Inilah salah satunya, ya, hak-hak di antara saudara yang muslim yang mesti betul-betul kita perhatikan. Wa minha la yasma'u balaghatin nas. Ya. Nah, itu tadi sudah. Wa minha alla yazida fil hajar liman ya'rifuhu ala thalathati ayyamin. Mahma ghadaba alaihi. Di antaranya lagi itu hak yang mesti kita jaga di antara sesama muslim, tidak bersikap cuek atau mendiamkan satu sama lain. Cuek atau mendiamkan, tak mau bertegur sapa melebihi daripada salasati ayyam, melebihi daripada 3 hari. Mahma ghadaba, barangkali dikarenakan dia benci, sedang marah-marahan, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hal ini, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seseorang muslim, tentunya berdosa, haram. Ini dosa besar ini, ya. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seseorang yang muslim, ay yahjura akhahu, bahwasanya dia mendiamkan saudaranya, tak bertegur sapa, fauqa salasin, melebihi 3 hari. Fauqa salasin, melebihi 3 hari. Yaltaqiyani, apabila ia saling berjumpa, ketika ia saling berpas-pasan, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yang satu dengan yang lainnya saling menghindar, saling bermasam muka, ya. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis-salam. Siapa yang terbaik di antara mereka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Rasulullah menjelaskan, wa khairuhuma, dan yang paling baik di antara mereka berdua di sisi Allah Subhanahu wa taala, alladzi yabda bisalam, yaitu yang ringan lidahnya, yang dilembutkan hatinya untuk mengucapkan salam. Itu yang terbaik itu. Dah 3 hari, ya, hingga lebih tak bertegur sapa, ya. Kalau berjumpa saling bermasam muka, saling mengelak, maka yang paling mulia, yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang ringan lidahnya, yang lembut hatinya untuk mengucapkan salam, dalam rangka untuk memperbaiki hubungan itu kembali. Maka insya Allah sudah terlepaslah nanti dia dari tuntutan silaturahmi itu di hari kiamat. Karena dia sudah mengucapkan salam itu dalam rangka untuk ingin berbaikan, seperti itu. Ya, yang tak mau menjawab Pak Ustadz, tentunya dia masih di dalam tuntutan nanti di hari kiamat. Masih menanggung dosa besar, tak bertegur sapa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian waqalat Aisyah radhiyallahu anha, telah berkatalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang Allah meridainya, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi qattu illa an tuntahaka hurmatullahi fayantaqimu lillah. Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena diri pribadi beliau sendiri. Jadi ini menjadi iktibar, pelajaran bagi kita Bapak Ibu, ya. Jangan dendam, jangan marah berlebih-lebihan. Kalau hanya sekedar diri kita yang disakiti, dizolimi, jangan marahnya berlebih-lebihan, ya, hingga tak bertegur sapa melebihi daripada 3 hari, ya, saling dendam, ya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hal masalah pribadi diri sendiri, dia itu sabarnya luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi iktibar, uswah betul-betul lah untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau masalah diri pribadi beliau sabarnya luar biasa. Ya,
dihina, disakiti, dizalimi. Ya. Yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tak pernah membalas. Sabarnya luar biasa. Ini yang menjadi uswah. Mudah-mudahan Allah karuniakanlah kepada kita sifat yang seperti ini nih Bapak Ibu. Ya, sifat yang mulia nih Bapak Ibu. Kalau masalah diri pribadi Rasulullah tidak terlalu menanggapi Bapak Ibu. Tetapi dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala dihinakan, dilecehkan, direndahkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Marah semarah-marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Diambil pedangnya Bapak Ibu, dia perangi itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena kehormatan agama Allah dihinakan. Tapi kalau menyangkut diri pribadi Rasulullah itu sabar Bapak Ibu. Tidak ada tandingannya, sabarnya luar biasa. Ini menjadi uswah bagi kita. Ya, jangan hanya masalah perkara sepele, masalah perkara-perkara ya. Maka sampai tak bertegur sapa, saling dendam, bertahun-tahun, puluhan tahun tak tegur sapa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, taubat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa gunanya kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid, puasa di bulan Ramadan, ya, haji, zakat, umroh dan seterusnya. Apa gunanya itu Bapak Ibu? Ya. Kenapa? Orang yang membawa dosa besar, kabair nih Bapak Ibu, tidak boleh mencium bau surga. Ya. Tidak boleh masuk surga. Itu kabair, dosa besar. Tak bertegur sapa melebihi 3 hari itu kabair, dosa besar. Tidak boleh mencium bau surga. Sebelum ia saling meridai, sebelum ia saling memaafkan satu sama lain. Ya setidak-tidaknya itu tadi. Kalau berpas-pasan di jalan, jangan saling mengelak, jangan saling bermasa muka. Siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu, dialah yang terlebih mulia di sisi Allah. Walaupun tidak meminta maafnya, tetapi dia mau mengucapkan salam terlebih dahulu, insya Allah dia sudah terlepas dari tuntutan itu. Yang tidak mau jawab Pak Ustadz, dia masih bertanggung jawab nanti. Ya, akan dipersoalkan ke atasnya tentang silaturahim itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis dikatakan mazadallahu rajulan bi'afwin illa izzan. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya merendahkan seseorang hamba itu apabila dia mau memaafkan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kemuliaannya. Jadi dengan kita memaafkan orang lain nih Bapak Ibu, walaupun kita yang dizalimi, walaupun kita yang disakiti nih Bapak Ibu, walaupun kita yang direndahkan, dihinakan. Ya. Bila kita mau memaafkan, meridai, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukannya kita hina Bapak Ibu, bukannya kita itu akan rendah kehormatan kita, tidak. Tetapi malahan Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu. Ya. Jadi memaafkan itu bukan jatuh kehormatan kita Bapak Ibu. Justru Allah akan mengangkat kemuliaan kita. Belajar memaafkan. Kalau mau jadi pemaaf ya belajar memaafkan Bapak Ibu. Kalau mau jadi dermawan ya belajar ya menjadi seseorang yang dermawan, nafkahkan, ya, infakkan, wakafkan, sodakohkan, belajar jadi orang dermawan. Ya, kalau mau jadi penyabar, ya belajar sabar. Kalau mau jadi orang yang ikhlas, ya belajar ikhlas. Mesti belajar, Bapak Ibu. Ya, tidak akan masuk ke dalam hati kita sifat ikhlas, sabar, qanaah itu tanpa kita latih. Tidak akan masuk dia ke dalam hati kita, Bapak Ibu. Ya, tak cukup dengan berdoa saja, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar ya Allah. Tapi tidak latihan untuk sabar. Mana bisa sabar? Ibu, perkara dunia ini aja kalau tidak dilatih mana bisa Bapak Ibu. Apalagi perkara-perkara yang sifatnya ya di dalam hati Bapak Ibu. Ya. Kebersihan hati, ketulusan hati itu mesti dilatih. Tentu lebih mujahadah lagi untuk mendapatkannya. Lebih susah payah untuk mendapatkannya itu. Ya. Baik. Wa minha, dan sebahagiannya lagi hak sesama muslim itu ayyuhsina ila kulli man qadara alaihi minhum mastata'a la yumayyizu bainal ahli wa ghairil ahli. Dan diantaranya hak sesama muslim itu yaitu berbuat baik Bapak Ibu,
berbuat baik semampunya kepada siapa saja. Jangan pilih-pilih. Berbuat baik ini Bapak Ibu jangan pilih-pilih. Kepada siapa saja berbuat baik. Lihatlah Islam mengajarkan Bapak Ibu. Bukan yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Berbuat baiklah kepada sesiapa saja. Semampu kita tapi ya. Semampu kita. Ya. Kepada orang yang berbuat baik atau kepada orang yang tidak berbuat baik sama sekali. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Tapi semampu kita. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi asar. Dalam sebuah asar dikatakan, "Isna'il ma'ruf." Ya. Fi ahlihi wa fi ghairi ahlihi. Berbuat baiklah kepada orang yang suka berbuat baik ataupun orang yang tidak suka berbuat baik. Itu di dalam hadis dikatakan, isna'il ma'ruf, berbuat baiklah ya fi ahli, kepada orang yang berbuat baik, wa fi ghairi ahli, atau kepada orang yang tidak berbuat baik sama sekali. Fa in asabta ahlahu, jikalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, fa huwa ahluhu, maka memanglah dia ahli kebaikan itu. Ya. Wa in lam tusib ahlahu, jikalau engkau berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik, fa anta min ahli, maka engkaulah ahli kebaikan itu. Paham Bapak Ibu? Rasulullah katakan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik. Atau kepada orang yang tidak berbuat baik sama sekali. Jikalau engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, maka memang dialah ahli kebaikan itu. Tapi kalau engkau berbuat baik kepada orang yang tidak mau berbuat baik, maka engkaulah yang sebenarnya ahli kebaikan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, luar biasa. Ya Rasulullah ini luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan belajarlah kita semua Bapak Ibu ya. Saya pun seperti itu Bapak Ibu. Belajar berbuat baik kepada orang yang berbuat baik atau yang tidak berbuat baik. Ini kita pastinya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu maklum Bapak Ibu. Ya, itu maklum. Ya, tapi kalau orang tidak berbuat baik kepada kita, bahkan menyakiti kita, mau tidak kita berbuat baik kepadanya? Bapak Ibu. Ini yang tasawuf nih Bapak Ibu, ini yang berat nih. Ini luar biasa itu. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya mesti dong. Ya Bapak Ibu. Tapi berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, yang tak mau berbuat baik kepada kita, itu berat sekali itu Bapak Ibu. Ini yang mesti kita belajar sama-sama nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah taufikkanlah pada kita semua. Allah bimbing hati kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang berbuat baik kepada kita Bapak Ibu, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Doakan kepadanya. Ya. Doakan dia. Apa doanya Bapak Ibu? Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, doanya apa? Ada ucapan doa yang paling sempurna Bapak Ibu. Kalau kita ucapkan Tuhan, terbalaskan sempurna. Ya, terbalaskan dengan sempurna apapun kebaikan yang dilakukan kepada kita. Insya Allah terbalaskan dengan sempurna. Apa ucapan doa itu Bapak Ibu? Jazakallahu khaira. Itu dia Bapak Ibu. Itu dia ucapan doanya. Siapapun berbuat baik kepada kita. Istri berbuat baik kepada kita, ucapkan jazakillahu khaira. Ya kalau perempuan jazakillah, kalau laki-laki jazakallah. Ya. Atau bapak berbuat baik kepada ibu, ibu ucapkan jazakallah. Anak berbuat baik kepada kita, ucapkan jazakallah. Dan itu menjadi pengajaran bagi dia. Didiklah, ajarkan dia, tanamkan. Ya, akhlak-akhlak seperti ini Bapak Ibu. Ucapan doa yang paling sempurna ketika orang melakukan kebaikan kepada kita hanya itu Bapak Ibu, jazakallahu khaira. Kalau kita ucapkan tuh insya Allah ya terbalaskan dengan sempurna kebaikannya itu. Kenapa? Karena Allah yang membalas. Apa artinya itu jazakallahu khaira? Mudah-mudahan Allah membalas engkau dengan kebaikan. Atau ditambah lagi katsira, yang banyak. Mudah-mudahan Allah membalas engkau dengan kebaikan yang banyak. Apapun kebaikan yang ia lakukan kepada kita, insya Allah sempurna dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang bisa membalaskan dengan sempurna Bapak Ibu.
Apakah kita mampu membalas kebaikan orang dengan sempurna? Tidak, Bapak Ibu. Tidak akan mampu kita. Allah yang mampu membalas kebaikan seseorang itu. Maka itu doa yang paling baik itu. Jazakallahu khairan. Maka dari sekarang ya tanamkan ya pada diri kita, ajar anak cucu kita. Kalau ada orang berbuat baik nak kepada kita, ucapkanlah jazakallahu khairan. Maka Rasulullah katakan faqad ablagha fis sana. Maka dengan ucapan seperti itu sudah mencapai pujian atau balasan yang paling sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya. Wa minha alla yadkhula ala ahad minhum illa biidznih. Dan diantaranya lagi yaitu hak-hak sesama muslim ini Bapak Ibu adalah tidak masuk ke tempat seseorang, atau yang lebih spesifik lagi rumah lah. Tidak masuk ke rumah seseorang yang muslim itu ya illa biiznihi, kecuali mendapatkan izinnya. Ini hak juga yang mesti kita jaga. Nggak boleh asalan aja mentang-mentang teman dekat, tetangga udah biasa bolak-balik masuk ke rumahnya, nggak pakai salam lagi, main robos saja ya. Nggak betul ya. Hak itu hak sesama muslim yang mesti kita jaga ya. Walaupun akrab sedekat apapun ya, tetangga sebelah masuk rumahnya jangan main nyelonong aja, ucapkan salam. Ucapkan salam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bi ayyasta'zana salasan, hendaklah dia meminta izin sebanyak 3 kali. Kalau salam diucapkan sebanyak 3 kali. Assalamualaikum. Naikkan sedikit lagi nadanya kalau belum keluar dia. Assalamualaikum. Kalau enggak juga keluar, tinggikan lagi nadanya. Assalamualaikum. Enggak juga keluar, baliklah. Ya, enggak usah digedor-gedor pintunya. Enggak boleh itu. Ini hak sesama muslim yang mesti kita jaga adab. Kemudian kalau kita bertamu atau datang ke rumah seseorang itu, ya, jangan berdiri di depan pintu rumahnya. Pas di depan pintu rumahnya. Jangan, tapi ke pinggir sedikit, ke tepi kanan ataupun kiri. Dan jangan melihat isi rumahnya. Ini sambil salam-salam kebetulan pintu rumah orang itu terbuka. Sambil mengucapkan salam matanya melihat seisi rumah orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, itu Ibu yang dimuliakan Allah. Nggak boleh itu aurat. Isi rumah itu aurat itu. Ya. Mana tahu bininya sedang baru keluar dari kamar mandi, tengok. Allah sudah Bapak Ibu. Nah, fa in lam yu'zan, kalau tidak dibenarkan, tidak mendapat izin maksudnya lahun siraf. Ya, in sarafa, maka hendaklah dia baliklah pulang. Enggak usah ngotot ya, enggak usah ngotot. Itu hak dia, bukan hak kita. Ya, baik. Maka di dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-27. An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ya ke rumah yang bukan menjadi rumah kalian. Jangan masuk rumah orang lain, itu maksudnya. Ya, hatta tasta'nisu, sehingga engkau meminta izin. Wa tusallimu, dan memberikan salam, mengucapkan salam ila ahliha, kepada tuan punya rumah. Ya. Jangan kalian masuk ke rumah orang lain ya sehingga kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada tuan rumah. Itu perintah dalam Quran tuh Bapak Ibu. An-Nur ayat 27. Ya. Dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu adalah terbaik bagi kalian kata Allah. La'allakum tadzakkarun. Mudah-mudahan kalian mau ingat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini hak kepada sesama muslim yang mesti kita jaga. Kemudian selanjutnya wa minha ayyuwaqqiral masyayikha wa yarhamas sibyan. Dan diantaranya lagi hak sesama muslim ini hendaklah saling menghormati, saling beradab, bertata krama kepada yang lebih tua, ya, dan menyayangi anak-anak kecil atau yang lebih muda.
Ini hak juga nih Bapak Ibu. Hak sesama muslim juga ini. Apa dia? Menghormati, beradab, bertata krama kepada yang lebih tua dan menyayangi anak-anak atau yang lebih muda. Nah, ya. Janda Pak Ustadz? Ya iyalah, saling menyayangi. Ya, Bapak Ibu. Ini kadang ibu-ibu agak apa nih? Apalah Ustadz nih. Ibu, saling menyayangi satu sama lain. Tanpa kecuali siapapun itu. Hatta dalam Islam sehingga binatang sekalipun. Betul nggak Bapak Ibu? Hewan sekalipun, binatang juga makhluk Allah. Mesti saling menyayangi. Tidak seenak kita ya Bapak Ibu. Makanya Rasulullah melarang membakar binatang dengan api. Bapak Ibu geram itu ya. Sama semut api banyak di rumah. Dibakarnya koran, dibakarnya semut api. Jangan dibakar. Tidak boleh. Ya, itu azab neraka itu pakai api itu. Rasulullah melarang itu Bapak Ibu. Tidak boleh sembarangan Bapak Ibu. Ada caranya. Cara apa? Nantilah sambil makan nanti cerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya hak kepada sesama. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi kebiasaan beliau, min adati Rasulillah, yaitu kebiasaan. Ini adat Rasulullah. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qadima min safarihi, apabila dia pulang dari safar perjalanan jauhnya, talaqqa bisibyan. Beliau menjumpai anak-anak kecil, summa ya'muru bihim. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada yang lain, fayurfa'una ilaihi fayarfa'u minhum baina yadayhi wa min khalfihi. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, gendong-gendong anak-anak itu. Gendong anak-anak itu semuanya. Ini pulang Rasulullah dari safar, Pak. Ya, Rasulullah cari anak-anak, Rasulullah perintahkan kepada sahabat, gendong-gendong mereka, gendong semuanya. Ini yang luar biasa ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian wa ya'muru ashabahu ay yahmilu ba'dahum. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya ya untuk menggendong mereka itu. Wa kana yu'ta bis-sabiyyis saghir. Dan terkadang Rasulullah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, didatangkan seorang anak kecil kepadanya, ya, kemudian maksudnya gini, agar Rasulullah itu mendoakannya dan memberikannya nama, begitu. Kadang Rasulullah ya didatangkan seorang anak kecil kepadanya, kemudian untuk didoakan dan diberikan nama, wal yusammihi fayakhudhu fayadhahu. Kemudian Rasulullah mengambilnya, ya, Rasulullah meletakkan di atas kedua belah pahanya, ya. Farubbama balas sabi, terkadang anak-anak itu buang air Bapak Ibu, basahlah jubah Rasulullah, pakaian Rasulullah SAW, kena najis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seperti itu ramah tamahnya, lemah lembutnya, kasih sayangnya Rasulullah kepada anak-anak itu. Ya. Kemudian tsumma yaksilu, Rasulullah tidak masalah, Rasulullah membasuhnya dengan tangan beliau yang mulia. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, jadi ini masalahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mesti kita terapkanlah Bapak Ibu, kasih sayang ini Bapak Ibu, ya, kasih sayang kepada sesama ini, ya, kepada orang tua yang lebih tua daripada kita, kepada yang sebaya, ya, kepada yang anak-anak, ya, atau yang lebih muda daripada kita. Kenapa? Ini salah satu amalannya yang dapat membangkitkan kasih sayang di antara kita nih Bapak Ibu, yaitu apa? Kebiasaan Rasulullah kalau makan itu dengan sahabat-sahabatnya Bapak Ibu itu saling suap menyuapkan. Itu kebiasaan Rasulullah, ya, kalau makan bersama dengan sahabat-sahabatnya dia saling menyuapkan Bapak Ibu. Itu untuk membangkitkan kasih sayang, mengikat ya keakraban satu sama lain. Itu Rasulullah, disuapkannya sahabatnya ini. Sahabat pun menyuapkan Rasulullah SAW. Iya, ini Bapak sama-sama, Bapak nih ya, kalau ada acara makan sama-sama ya coba sesekali ya. Suapkan kawan tuh, ya. Kondak yang enak-enak taruhnya depan dia semuanya. Makan surang, ya, ambil buahan tuh suapkan ke mulutnya. Ini Pak, ini siapa yang mengamalkan amalan ini sekarang nih Pak? Jamaah tablik tuh Pak. Saya bukan bukan enggak berlebihan memuji, tidak. Jamaah tablik tuh memang diamalkannya nih Pak. Saya tengok dia makan bersama di markas itu kan tempat perkumpulan mereka tuh. Saling suap menyuapkan tuh Pak. Ada yang dari Pakistan, India tuh Pak, coba Bapak tengok. Nampak wujud tuh apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu Rasulullah sama sahabat-sahabat tuh Pak. Kalau sama istrinya, oh lebih-lebih lagi. Ya, yang mengecupkan jari jemari Rasulullah setelah makan ini siapa? Istrinya, Ibu. Istrinya. Habis makan itu jari Rasulullah dikecupkan oleh Aisyah tuh, Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak Ibu. Apa habis makan coba kasih sama bini itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apalah Bang Koha. Jorok tuh. Inilah jorok pula. Itulah obat hati itu. Itu obat hati. Ibu mau lembut hatinya, coba kecupkan jari jemari suaminya setelah makan itu. Lembut hatinya nanti. Ya, hilang emosinya, hilang egoisnya, hilanglah sifat-sifat tak baik dalam hati. Itu, Bu. Nah, ini serius nih, Bu. Amalan Rasulullah ini. Ya. Makanya istri-istri Rasulullah itu tidak ada yang menyesal seorang pun menikah dengan Rasulullah. Ada, dengar Bapak Ibu hadisnya. Seorang istri Rasulullah kesal sama Rasulullah, marah dengan Rasulullah, benci dengan Rasulullah. Ya, anak ada Bapak Ibu semuanya suka kepada Rasulullah SAW. Ada amalannya. Apa amalannya? Itu tadi amalannya. Ya, Bapak Ibu. Apa memang ada anjurannya tuh Pak Ustadz? Ada. Rasulullah katakan, apabila kalian selesai makan, jangan kalian cepat-cepat mencuci tangan kalian atau mengelap tangan kalian. Ya. Sehingga kalian membersihkan jari jemarinya terlebih dahulu. Apa maksudnya? Dikatakan di dalam hadis itu sehingga dia menjilat atau mengkecup satu persatu jari jemarinya. Nah, itu jangan cepat cuci tangan Bapak Ibu. Siap makan tuh, kecup dulu. Ini perintah Rasulullah nih, kecup dulu satu-satu. Itu jadi obat juga tuh Bapak Ibu. Melancarkan proses pencernaan makanan. Siap makan tuh kecup dulu satu-satu, kecup. Itu dalam hadis. Atau kata Rasulullah, dikecupkan. Nah itu tadi. Itu tadi. Atau dikecupkan. Siapa yang ngecupkan? Ya itu tadi tuh. Kalau ndak istri, anak kita. Ah itu. Hadisnya ada, bukan tak ada hadisnya. Yang tergantung sekarang ini kita. Lembut atau keras hati kita untuk mengamalkan itu. Kalau merasa jijik kita, keras hati kita. Tuh, Bapak Ibu. Nah, itulah obatnya itu. Ya, habis makannya Pak Ibu, ya Rasulullah juga dikatakan di dalam hadis itu, dia bersihkan nampannya tuh Pak Ibu, dia bersihkan piringnya, diginikannya tuh, di selai-selainya kayak gini ya Pak Ibu, dijilatnya satu persatu. Itu Rasulullah, itu Rasulullah. Ya, Pak Ibu, kita nih udah serba ngeri aja kalau sekarang nih Bapak Ibu, apalagi corona ya kan. Nah, makan sama-sama kawan satu nampan, tidak mungkin kayak gitu Pak Ustaz, kena corona saya nanti, ya, kena penyakit saya nanti macam-macam kita nih. Ya masa Rasulullah justru itu jadi obat Bapak Ibu. Masa Rasulullah justru itu yang jadi obat itu. Kata Rasulullah, obat untuk membuat hati ini menjadi tawadu, rendah diri kita, rendah hati kita, yaitu memakan sisa saudaramu, kata Rasulullah. Iko yang borek-borek ada Bapak Ibu. Berat nih. Ya. Obat supaya hati itu tawadu, rendah hati, yaitu memakan sisa saudaramu, kata Rasulullah. Itu kalau mau tawadu. Hilang sombong, hilang takabur tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya seumur umur hidup saya tengok jamaah dari Pakistan, India, Bangladesh tuh Pak, jamaah tablik. Bersih sebersih-bersih ya Pak, nampan tuh. Jilat satu-satu. Kemudian yang tadi itu suap menyuapkan satu sama lain, itu saya lihat di jamaah tablik Pak. Payah nyarinya kalau di kita ini ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Itu. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya wa minha, satu lagi ya yang terakhir ya. Ini satu lagi yang terakhir. Wa minha ayyun sifan nasa min nafsihi wa la ya'ti illa bima yajibu ayyuta ilaihi. Ya. Di antaranya lagi hak sesama muslim itu adalah berbuat adil kepada semua orang, ya, dan tidak melakukan kecuali sesuatu yang ia sukai jika dilakukan kepada dirinya. Itu sudah saya jelaskan juga pada mukaddimah tadi, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Darda, wahai Aba Darda, ahsin mujawarata man jawaraka takun mu'mina. Ya. Rasulullah berkata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, berbuat baiklah kepada orang yang bertetangga denganmu, niscaya engkau menjadi orang yang mukmin. Mukmin yang sempurna, kata Rasulullah.
Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi hak sesama juga, ya, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baiklah engkau kepada orang yang bertetangga denganmu, niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang mukmin sempurna. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun muslima. Kemudian cintailah manusia dengan sesuatu yang engkau cintai pada dirimu. Niscaya engkau akan menjadi seseorang Islam yang sempurna. Karena tidak akan sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sehingga ia mencintai saudaranya yang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini karena masih banyak lagi nih Bapak Ibu ya. Yaitu ya itulah hak-hak kepada sesama, panjang Pak, tidak bisa saya ulang poinnya satu persatu, banyak, nanti aja Pak kita tambah karena ada sambungannya lagi nanti itu. Ya, kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Insya Allah apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini berfaedah, bermanfaat untuk kita dan kita sampaikan kepada yang lain yang belum sempat pada hadir pada majelis yang mulia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.